Math Lovers. Halo Sobat Math Lovers, kali ini kita akan membahas contoh soal tentang kombinasi dalam filling slots dan permutasi siklik atau siklis. Oke, yang pertama adalah kombinasi dalam filling slots. Soal yang pertama ini tentang soal dasar filling slots. Gedung Opera Mad Show memiliki 6 pintu masuk. Di setiap pintu yang dimasuki setiap penonton yang masuk akan mendapatkan kartu elektronik bernomor pintu masuk. Kartu ini akan ditempel di pintu keluar yang dipilih untuk membuka akses keluar. Jika nomor kartu sama dengan nomor pintu, maka pintu tak akan terbuka. Pertanyaannya, berapa banyak jalur atau pasangan pintu masuk keluar seorang penonton? Artinya kalau misalkan di sini ada 6 pintu masuk dari nomor 1 sampai 6, lalu di sini juga ada 6 pintu keluar dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, di pintu masuk ini, penonton akan mendapatkan kartu elektronik sesuai dengan nomor pintu masuknya. Nah, lalu kartu ini nantinya akan digunakan untuk ditempel di pintu keluar untuk membuka pintu akses keluar. Namun, jika nomor di kartu dengan pintu keluarnya itu sama, maka pintunya tak akan terbuka. Jadi artinya, kalau misalkan tadi penontonnya masuk lewat pintu nomor 1, kan dia akan dapat kartu elektronik nomor 1. Nah, maka dia tidak akan bisa keluar lewat pintu nomor 1. Jadi, harus keluarnya lewat pintu nomor 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Ya kan? Jadi artinya setiap satu pintu masuk itu ada 5 pintu keluar. Nah, karena pintu masuknya ada 6, nah berarti kan 6 dikali 5 berarti 30. Nah, maka jalur pasangan pintu masuk keluar seorang penonton itu ada 30 jalur. Nah, itu kalau dengan menggunakan logika. Nah, kalau misalkan dituliskan akan seperti ini. Nah, jadi ini adalah metode filling slot. Nah, ini kan di sini ada 2 slot. Slot yang pertamanya itu diisi dengan banyaknya pintu masuk yaitu 6. Nah, lalu slot yang keduanya ini kan diisi dengan banyaknya pintu keluar. Awalnya ada 6, tapi karena tadi kan satunya nggak bisa dipakai, jadi tinggal 5 pintu keluarnya. Jadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Oke, lanjut soal nomor 2. Ayah Axel berencana akan mengakikahkan anak laki-lakinya dengan menyembelih 2 ekor kambing. Di pasar hewan, ia mendatangi pedagang yang memiliki persediaan 6 ekor kambing. Dengan berapa cara ia dapat membawa pulang komposisi kambing yang dibelinya? Oke, jadi intinya ayah Axel mau membeli 2 ekor kambing. Nah, di pedagang kambingnya ini ada 6 ekor kambing. Nah, jadi dari 6 ekor kambing ini ada berapa banyak cara untuk memilih 2 kambing gitu. Jadi ada berapa komposisi memilih 2 kambing gitu. Jadi kan bisa kambing yang ini dengan kambing yang ini, bisa kambing yang ini dengan kambing yang ini kan. Jadi ada banyak cara kan. Nah, oke, kita jawab. Nah, ini pertama peristiwanya apa? Kombinasi atau permutasi? Hah? Ya, intinya kalau misalkan kombinasi itu tidak memperhatikan urutan, kalau misalkan permutasi itu kan memperhatikan urutan. Sedangkan ini kan tidak memperhatikan urutan. Jadi misalkan kita mau kambing yang ini dan kambing yang ini kan ya urutannya tidak diperhatikan gitu. Mau yang ini dulu atau yang ini dulu kan sama aja gitu. Jadi tetap 2 kambing yang itu juga. Nah, kalau permutasi itu kan urutannya diperhatiin. Jadi kayak misal huruf AB dengan BA itu beda gitu. Oke, berarti ini peristiwanya kombinasi. Oke, lalu rumus kombinasi itu apa? Itu kombinasi R diambil N itu sama dengan sebagai berikut. Oke, lalu N-nya berapa dan R-nya berapa? Yaitu N-nya 6, R-nya 2. N-nya itu kan banyak ekor kambing yang tersedia, lalu R itu ekor kambing yang mau kita ambil. Lalu ya udah tinggal kita substitusikan nilai N dan R-nya, masukin ke rumus yang kombinasinya ini. Masukin N-nya 6, lalu R-nya 2. Nah, lalu udah tinggal hitung 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial. Lalu per 4 faktorial kali 2 faktorial. Lalu ini 4-nya coret. Jadi 6 kali 5 per 2 kali 1. 6 bagi 2, 3 dikali 5, 15. Jadi kombinasinya ada 15. Nah, maka jadi banyak cara membawa pulang komposisi kambing, ada 15 cara. Oke, lanjut soal nomor 3. Setelah membeli 2 kambing, ia juga ingat dititipi oleh istrinya untuk membeli 3 ayam jago untuk masak tambahan. Ia mendatangi pedagang ayam, di dalam kandangnya terdapat 5 ayam jago. Dengan berapa cara ia dapat membawa pulang komposisi ayam jago yang dibelinya? Oke, ini masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi intinya ada 5 ayam jago, kita mau pilih 3 ayam jago gitu. Jadi ada berapa cara memilih ayam jago tersebut? Oke, berarti peristiwanya masih sama, kombinasi. Rumusnya juga masih sama, kombinasi R diambil N sama dengan N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. N-nya berapa, R-nya berapa? N itu banyak ayam yang tersedia, 5. R-nya itu adalah ayam yang mau kita pilih.
yaitu 3. Oke, lalu udah tinggal substitusiin aja ke rumusnya. Masukin n-nya 5, r-nya 3. Udah tinggal hitung sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. 3 faktorialnya coret-coret. Oke, berarti 5 kali 4 per 2 kali 1. 4 dibagi 2, 2 dikali 5, 10. Jadi, banyak cara membawa pulang komposisi ayam jago, ada 10 cara. Oke, lanjut soal nomor 4. Ayah Axel berencana akan mengakikahkan anak laki-lakinya itu sekaligus syukuran. Ia berencana menyembelih 2 ekor kambing dan menyembelih 3 ayam jago. Di pasar hewan, ia mendatangi pedagang yang memiliki persediaan 4 ekor kambing dan 6 ekor ayam jago. Oke, ini masih sama seperti soal nomor 2 dan 3. Namun bedanya ini kedua soal nomor 2 dan nomor 3 ini dipadu menjadi satu soal gitu. Jadi ada 2 kejadian dianggap sebagai satu buah kejadian. Oke. Jadi caranya yaitu cara yang pertama yaitu cara 1 itu adalah kita cari cara banyaknya komposisi pembelian kambing. Lalu cara 2-nya kita cari banyaknya komposisi pembelian ayam jago. Nah, lalu dengan menggunakan konsep dalam filling slots, maka banyaknya cara dengan memandang keduanya sebagai kasus tunggal adalah yaitu banyak cara 1 dikalikan dengan banyak cara 2. Oke. Berarti kita cari dulu cara satunya yaitu cara banyaknya komposisi pembelian kambing. Oke, berarti peristiwanya kombinasi, rumusnya masih sama. Lalu n dan r-nya n sama dengan 4, r sama dengan 2. Lalu substitusikan, masukin n-nya 4, r-nya 2. Udah, lalu tinggal hitung sama dengan nanti hasilnya adalah 6. Oke. Jadi banyaknya cara membawa pulang komposisi kambing ada 6 cara. Oke, lalu selanjutnya selesaikan cara 2 yaitu untuk bagian yang membeli ayam jagonya. Peristiwanya masih kombinasi, rumusnya juga masih sama. Lalu n dan r-nya, n-nya 6, r-nya 3. Lalu substitusiin ke dalam rumusnya, masukin n-nya 6, r-nya 3, lalu hitung. Ntar ketemu jawabannya 60. Nah, jadi banyaknya cara membawa pulang komposisi ayam jago ada 60 cara. Nah, lalu untuk banyak cara keseluruhannya yaitu banyak cara 1 dikalikan dengan banyak cara 2. Banyak cara satunya 6, lalu dikalikan dengan banyak cara 2-nya itu 60. Jadi sama dengan 360 cara. Jadi banyak cara membawa pulang komposisi kambing dan ayam itu ada 360 cara. Oke, lanjut soal nomor 5. Terdapat 10 anggota OSIS yang mengadakan diskusi di seke dengan posisi duduk melingkari meja. Berapa banyak cara duduk mereka? Oke, jadi ada meja melingkar, lalu ada 10 orang mau duduk. Nah, ada berapa cara duduk mereka? Kan ini bisa ditukar-tukar ini. Jadi ada banyak cara. Jadi ada berapa cara gitu. Oke, ini nama peristiwanya adalah permutasi khusus atau permutasi siklik atau siklis. Yaitu permutasi melingkar dengan n sama dengan 10. Jadi n itu banyak orangnya. Kalau secara umum n itu berarti kan banyak objek yang mau disusunnya. Oke, lalu rumusnya untuk permutasi siklik atau siklis ini itu adalah n-1 faktorial. Nah, udah tinggal masukin aja, n-nya ganti dengan angka 10, jadi 10-1 faktorial sama dengan 9 faktorial. Jadi banyaknya cara duduk anggota OSIS adalah 9 faktorial cara. Oke, lanjut soal nomor 6. Salilah membeli pernak-pernik permata tiruan beda warna sebanyak 34 biji. Sampai di rumah ternyata ketahuan bahwa sebuah pernik pecah. Dengan berapa komposisi atau urutan warna yang dapat ia susun untuk membuat gelang? Oke, jawab. Berarti kan 34 awalnya ada 34, pecah 1 berarti kan tinggal 33. Ya udah masukin, berarti n-nya 33. Oke, masukin aja langsung ke rumus n-1 faktorial, ganti n-nya dengan angka 33 jadi 32 faktorial. Jadi banyaknya komposisi atau urutan warna pernak-pernik adalah 32 faktorial. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.